Munas Nasional yang ke-32 di Pekalongan tahun kemarin 2024 menerima konsep KHBT sebagai metode penetapan awal bulan Hijriah. Apa bedanya dengan hisab? Kira-kira kalau hisab itu kan dengan metode saintifik menggunakan ilmu astronomi, memperhitungkan pergerakan matahari dan rembulan, bisa mengetahui secara presisi gerak matahari dan rembulan, termasuk ketika pergantian bulan Hijriah berarti melihat pergerakan bulan dengan memperhitungkan pergerakannya menggunakan ilmu astronomi. Kira-kira dengan kami pun paham ya, hisab semacam itu sederhananya. Kemudian kalau kalender Hijriah global tunggal, parameternya semacam ini parameternya. Awal bulan Komariah ditandai apabila telah memenuhi visibilitas hilal. Jadi bukan wujudul hilal lagi, tapi visibilitas hilal. Jadi perubahan yang tadinya itu wujudul hilal menjadi visibilitas hilal. Imkanur ru'yah. Bukan menggunakan wujudul hilal, tapi imkanur ru'yah. Di belahan bumi manapun, imkanur ru'yahnya bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan bumi manapun. Dengan syarat satu, ijtima, konjungsi, sejajaran antara matahari dan juga bulan, tanda akan lahirnya bulan baru, bulan tidak terlihat, terjadi sebelum pukul 12 tengah malam. Kemudian tinggi bulan, visibilitasnya meskipun belum di sawah, tapi dihitung imkanur ru'yahnya ketinggian bulan itu 5 derajat di atas ufuk. Ini sudah masuk bulan baru. Sehingga bisa jadi di Indonesia visibilitas hilal itu masih di bawah ufuk. Itu diterapkan jika menggunakan KHBT tahun depan. Ramadan itu dimulai 18 Februari. Sementara bagi yang menggunakan MABIM, bagaimana pemerintah, demikian pula jika masih menggunakan wujudul hilal, bulan Ramadan baru akan dimulai keesokan hari tanggal 19 bulan Februari. Karena data-data hisabnya semacam ini, data hisabnya. Syawal tahun ini misalnya yang kembali menggunakan wujudul hilal. Istimah Ramadan, ini KHBT ini ya, ini KHBT, data KHBT. Istimah Ramadan Sabtu Kliwon 29 Maret. Awal imkan ru'yah pertama kali bisa dimungkinkan untuk diru'yah hilal itu terjadi pada Ahad Pagi 30 Maret pukul 00:12 menit. Tahun ini jika menggunakan KHBT diterapkan secara langsung, maka akan mengalami perbedaan penetapan awal bulan Syawal alias Idul Fitri. Ini misal bulan Syawal, jika menggunakan KHBT yang kolomnya atas berwarna hitam ini, Syawal jatuh pada tanggal 30 Maret sebagaimana yang ada dalam kalender yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Sementara sama ketika menggunakan kalender Hijrah Universe karena sama-sama berbasis global. Tapi kalau menggunakan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah sebelumnya, ini Syawalnya baru keesokan harinya tanggal 31 Maret. Yang ini kemudian ditetapkan penggunaannya kembali oleh pimpinan pusat melalui maklumat kemarin. Sehingga kemudian akan sama dengan kriteria MABIM yang digunakan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Sehingga maknanya kalau tahun ini kita memaksakan menggunakan KHBT, jadi Syawalnya kita akan lebih dulu daripada pemerintah, bahkan lebih dulu kalau kita membandingkan seandainya masih menggunakan wujudul hilal.
Sehingga asumsi saya menggunakan husnuzon saya, bapak-bapak pimpinan pusat menunda penerapan KHGT tahun depan ini dengan maksud kalau menurut saya agar tidak layu sebelum berkembang. Dan justru kekhawatirannya ketika belum tersosialisasi dengan baik KHGT ini, banyak di kalangan warga persyarikatan sendiri itu masih mempertanyakan, lah menurut ilmu astronomi menjadi pendekatan hisab, hilal itu masih di bawah ufuk, kok kita dipaksa untuk berlebaran padahal hilal masih di bawah ufuk. Apalagi dipandang dari orang-orang di luar persyarikatan pasti akan mengambil. Sehingga meskipun barangkali di luar sana ada suara-suara yang minor suudon kepada bapak-bapak pimpinan pusat, jadi temper soalnya kalau pemerintah dan orang sedikit kali di pupuk kalau pemerintah, nah itu menurut saya tuduhan yang terlalu naif.